Perkenalkan, nama saya Skolastika Safi Hapsari dari kelas 9C nomor absen 25. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan berbasis media campuran. Emang pengertian dari kerajinan berbasis media campuran itu apa? Nah, kalau penasaran, kita simak yuk. Nah, pengertian dan tujuannya, kerajinan berbasis media campuran merupakan kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, yaitu dominan dan tambahan. Tujuannya adalah untuk membuat kerajinan tersebut terlihat lebih menarik namun tetap mempertahankan fungsi aslinya. Selain untuk terlihat lebih menarik, pembuatan kerajinan berbasis media campuran juga ternyata lebih menghemat bahan baku utama loh. Nah, tujuan tersebut untuk menjadikan suatu karya terlihat sangat menarik dan memiliki estetika karya. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam pembuatan produk kerajinan, kita harus memiliki strategi tertentu agar produk yang kita buat terlihat menarik. Nah, strategi-strategi tersebut dapat kita pahami melalui prinsip kerajinan berbasis media campuran. Strategi perubahan prinsip sebagai berikut. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia, agar ketika dilakukan penggabungan, bahan yang digunakan tidak membahayakan manusia atau alam. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Semua itu tergantung pada rancangan kebutuhan produk yang akan kita buat. Prinsip kerajinan berbasis media campuran yang kedua. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Semua itu tergantung pada rancangan kebutuhan produk yang akan kita buat. Bahan yang digunakan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya seperti bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, ataupun juga bisa dengan bahan alam dan bahan buatan. Masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang mendukung wujud keindahan dari produk. Penggabungan bahan yang akan dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya agar produk tersebut terjadi kesatuan dan harmoni. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran adalah stilasi. Stilasi adalah menyederhanakan dengan cara menambah atau mengurangi sebuah bentuk. Strategi rancangan stilasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap produk kerajinan yang akan diubah menjadi kerajinan berbasis media campuran. Sebaliknya, jika bentuk produk kerajinan tidak terlihat menarik, maka kita harus menambah bentuknya, dan produk kerajinan berbasis media campuran yang dihasilkan terlihat sangat menarik dan artistik. Prinsip yang harus diterapkan atau dilakukan dalam menyederhanakan bentuk dengan cara atau mengurangi bentuk stilasi sebagai berikut. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Pesan yang bersifat implisit juga harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan yang informatif atau memberikan kesan prestis berkelas. Bahan yang sudah tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat juga sebagai bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah melakukan perancangan. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. Perhatikan penghematan pada bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat maksimal. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah atau jangkauan. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, chips, fiberglass, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum dijadikan sebagai bahan karya kerajinan yang akan dipadukan, kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan dicampurkan. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran.
Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau sketsa yang harus diikuti oleh proses membuat karya nantinya. Produk kerajinan berbasis media campuran tentunya dapat dibagi berdasarkan bahan utama yang mendominasinya pula. Yang pertama ada batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan adalah batu permata atau batu mulia atau juga batu akik. Batu permata sebenarnya sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari proses geologi yang terdiri dari beberapa komponen kimia. Bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Bahan campuran antara lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan batu. Dalam pembuatan kerajinan batu, alat yang dibutuhkan merupakan alat khusus yaitu alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Berikut adalah contoh produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Yang A, batu dengan logam. Yang B, batu dengan kayu. Yang kedua, logam. Logam mempunyai banyak jenis, diantaranya yaitu besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt, seng, tembaga, dan logam. Bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam. Bahan campuran antara lainnya adalah kain, rotan, batu, dan sebagainya. Alat kerajinan logam. Dalam pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yaitu alat penggiling logam jadi pelat, alat patri, tang lancip, dan sebagainya. Dan di samping adalah produk kerajinan dari logam, yaitu yang A logam dengan kain, yang B logam dengan rotan, dan yang C logam dengan kayu. Yang ketiga adalah plastik. Plastik merupakan material yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sekarang ini. Kegunaan plastik diantaranya itu untuk menjadi pembungkus makanan dan sebagainya. Bahan kerajinan dari plastik. Bahan utama adalah plastik. Bahan campuran antara lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan dari plastik. Dalam pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus karena alat yang digunakan adalah gunting. Namun jika ingin dicetak harus digiling atau dipres menggunakan alat khusus. Dan di samping adalah contoh produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Yang A plastik dengan seng dan yang B plastik dengan kayu. Yang keempat, kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak yang menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu yang dihasilkan juga banyak jenisnya yaitu kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan jenis lainnya. Kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat, baik menggunakan tempel atau dengan perekat maupun paku. Bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu. Bahan campuran antara lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Alat yang digunakan dalam pembuatan kayu tidak membutuhkan alat khusus karena biasanya menggunakan pahat, amplas, gergaji kayu, dan sebagainya. Berikut adalah contoh produk kerajinan dari kayu, yaitu yang A kayu dengan kain, B kayu dengan kulit, dan C kayu dengan karet. Dan yang terakhir adalah keramik. Keramik adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat dan berasal dari bahasa Yunani yaitu kramos yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah melalui proses pembakaran. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti tanah liat stoneware dengan bakaran suhu 1300 derajat Celcius dan tanah liat merah 1000 derajat Celcius. Bahan campuran antara lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan keramik tidak memerlukan alat khusus karena biasanya menggunakan butsir, roll spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, dan sebagainya. Berikut adalah produk kerajinan dari keramik yaitu yang A keramik dengan rotan dan yang B keramik dengan logam. Dan yang terakhir kemasan kerajinan berbasis media campuran. Nah, prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas walaupun yang dibuat adalah kemasan. Perlu difikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang namun dapat digunakan kembali oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya mengucapkan kata-kata. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.